Puji nama Tuhan karena kasih dan kebaikan Tuhan. Pada hari ini kembali kita berjumpa bersama-sama dengan Galilea Community of Christ. Kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak ada berkesudahan untuk setiap kita, amin. Bersama-sama kita mau bersuka cita untuk kebaikan Tuhan. Haleluya. Dengan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, kita mau percaya bahwa Tuhan kita Allah yang sungguh baik, amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi sama-sama, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sama-sama katakan pujian ini, haleluya. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Yuk sekali lagi sama-sama, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Dengan sukacita menari buat Tuhan, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Dengan sukacita sama-sama jemaat Tuhan, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, haleluya, selamanya kita menari buat Tuhan, bernyanyi buat Tuhan. Sebab Dia Allah yang sungguh baik, kasih-Nya tak berkesudahan untuk setiap kita. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang terlalu sanggup menolong setiap kami. Dan Engkau Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Allah yang menyertai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Allah yang sama yang menyertai kami dan melakukan berbagai mujizat yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup.
melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yang percaya bahwa Tuhan kita sanggup, sama-sama katakan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Angkat tanganmu sama-sama. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Kami percaya, sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Kita mau ambil satu dulu di hadapan Tuhan, bahwa Dia sanggup, terlalu sanggup memulihkan, menyembuhkan setiap kami. Oh, sebab kuasa-Mu besar Tuhan. Tiada ternilai kasih-Mu di dalam kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang besar. Kebaikan-Mu tiada pernah habis di hidup kami. Jika kau percaya bahwa Dia sanggup melakukan segala perkara yang ajaib, angkat tanganmu dengan segenap hati, pandang Tuhan, lihat karya salibnya yang sempurna. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Sama-sama katakan, Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Katakan, Dia sanggup memulihkan hidup setiap kita. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Dia sanggup, oh Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup
memulihkan. Sekali lagi sama-sama, Dia sanggup. Dia sanggup, terlalu sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidupku. Oh, Dia sanggup memulihkan hidupku. Ya, Shalom Bapak Ibu, Jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita siapkan diri untuk kita membaca, mendengarkan, dan kita merenungkan firman Tuhan di hari ini. Kita bersyukur kita bisa beribadah lagi kepada Tuhan di hari Minggu ini. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Engkau telah menyatakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami di hari-hari kehidupan kami. Kami boleh berada lagi di hari Minggu ini, karena itu kami mau datang beribadah kepada-Mu. Engkau kiranya mengurapi kami, membuka hati dan pikiran kami saat kami membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami. Segala kuasa yang mengganggu konsentrasi kami, yang mencuri kebenaran firman-Mu, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu memenuhi hati dan pikiran kami. Dan urapi juga hamba-Mu. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan. Setiap orang yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dibentuk, kami siap diberkati. Setiap kita yang siap dibentuk, diberkati, berkata, amin. Bapak Ibu, saya ingatkan nanti ada perjamuan kudus ya. Bapak Ibu boleh siapkan elemen perjamuan kudus, hosti dan anggur, atau roti dan sirup yang ada di rumahmu kalau saudara tidak punya hosti dan anggur. Bapak Ibu, kita siapkan Mazmur 23 pada ayat 1 sampai dengan ayat 6. Saudara, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Tuhan Gembalaku yang baik. Dan saudara, tema khotbah saya hari ini, Tuhan selalu ada bagi kita. Amin. Nah saudara, kita lihat di Mazmur 23 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kita lihat Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, perhatikan di ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku.
Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Bapak Ibu, jemaat Gesindo, jemaat Galilea Community of Christ, kehidupan Kristiani tidaklah selamanya seperti berada di padang rumput yang hijau dan air yang sangat tenang. Meskipun itu adalah kerinduan kita semua, tetapi sebagai orang percaya, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah gembala yang baik. Amin. Kristus mengatakan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat 11, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Hal itu telah dibuktikan oleh Yesus Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dia rela mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa dan menyelamatkan kita semua. Karena itu Daud pun dengan penuh keyakinan berkata, "Tuhan adalah gembalaku, tidak kekurangan aku." Maka itu saudara, di tahun 2023 kita jadikan Tuhan sebagai gembala kita. Maka kita tidak akan kekurangan. Katakan amin. Sesulit apapun keadaannya dan seberat apapun tantangan yang kita hadapi di 2023 ini, kita tidak perlu takut. Amin. Sebab di ayat 4 dikatakan, "Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Amin. Saudara, gada atau tongkat pendek yang menjadi senjata pertahanan dan juga disiplin melambangkan kekuatan, kuasa, dan wibawa Tuhan. Tongkat, ya tentu kita tahu tongkat ya, biasa kita lihat gambar Tuhan Yesus yang pegang tongkat ya. Tongkat itu saudara, dia itu ramping, panjang ya kan, yang salah satu ujungnya melengkung ya, jadi melengkung ya. Jadi kalau gada itu tongkat yang pendek ya. Kalau kita lihat di militer itu semacam tongkat komando gitu kan. Nah itu dia saudara ya, itu melambangkan kekuatan dan kuasa serta wibawa Tuhan. Nah kalau tongkat itu ramping, panjang, dan salah satu ujungnya itu melengkung. Ini dipakai untuk mendekatkan domba-domba dengan gembalanya. Menuntun domba pada jalan yang benar, atau menyelamatkan domba dari kesulitan. Jadi gada dan tongkat adalah perlambang jaminan kasih dan bimbingan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Amin. Karena itu kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena Dia bukan hanya sebagai gembala yang baik, yang rela memberi nyawanya bagi kita, tapi dengar baik Bapak Ibu, Dia juga menyediakan hidangan atau berkat, lalu mengurapi dengan minyak. Ini artinya perkenanan dan urapan Roh Kudus, tapi juga piala bagi kita. Amin. Nah, apa itu piala? Piala adalah lambang kemenangan. Orang kalau menang dari perlombaan dikasih piala. Ya kan? Jadi piala adalah lambang kemenangan. Jadi Bapak Ibu, kalau di hari-hari di tahun 2023 ini kita dihadapkan pada masalah yang berat,
itu berarti, dengar baik, kita telah berada di ambang kemenangan. Dan semakin besar pula piala yang Tuhan telah persiapkan bagi kita semua. Ada amin, Bapak Ibu? Saya canangkan tahun 2023 ini adalah tahun kemenangan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau kita lihat pertandingan, ya misalnya di PON, ya, jarak tempuh dalam pertandingan lari maraton yang di PON, misalnya Pekan Olahraga Nasional, atau juga di SEA Games atau Olimpiade, itu adalah sama, ya, yaitu berapa? Ya, saya mencatatnya 42,195 km. Jadi 42,195 km. Jadi baik di PON, di SEA Games maupun juga Olimpiade itu adalah sama untuk pertandingan lari maraton. Tapi Bapak Ibu, piala yang disediakan bagi sang juara tentunya berbeda nilainya. Mengapa? Karena lawan-lawan yang dihadapi berbeda. Saudara, Bapak Ibu, jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jangan pernah kecewa dan putus asa ketika mengalami tantangan hidup yang besar. Amin. Mengapa? Sebab Tuhan sedang menyiapkan piala yang bernilai tinggi bagi setiap kita. Di ayat 6 di Mazmur 23 tadi dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, banyak orang Kristen merasa pesimis, khawatir, dan takut menghadapi hari esok karena melihat keadaan dunia yang semakin tidak baik. Krisis di segala bidang kehidupan terjadi di mana-mana. Tapi orang percaya, saya mau katakan, tidak perlu takut menghadapinya. Amin. Asalkan kita hidup benar, hidup seturut dengan kehendak Tuhan, akan ada jaminan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan, serta berkat yang akan mengikuti kita. Katakan amin. Bapak Ibu, ketika terjadi kelaparan yang hebat, Ishak harus mengungsi ke daerah Gerar, negeri orang Filistin. Hidup sebagai orang asing di sana. Pertanyaannya adalah, apakah Ishak menderita? Saudara, ketika semua orang mengalami krisis, Ishak justru mengalami berkat yang berkelimpahan. Alkitab menulis di dalam Kejadian pasal 26 ayat 12 dan 13, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Itu Ishak, saudara. Jadi hidup berkelimpahan di tengah krisis yang dialami. Dalam hal ini krisis di bidang pangan, ya ekonomi, ya kan? Nah, begitu juga dengan Daniel. Meski mengalami pembuangan di Babel, hidup Daniel tidak mengalami kesusahan. Ujian dan tantangan boleh saja datang, tetapi kebajikan dan
kemurahan Tuhan senantiasa mengikuti hidup Daniel. Terbukti ia selalu menjadi orang kepercayaan raja. Nah, pertanyaannya begini, apa kuncinya? Saudara, Daniel berketetapan hati untuk hidup benar di hadapan Tuhan meski berada di tengah-tengah bangsa yang menyembah berhala. Karena itu saudaraku, jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita tidak perlu berkecil hati. Kita tidak perlu juga menjilat siapapun. Tidak perlu mencari muka, ya kan? Mencari muka kepada orang tertentu atau atasan kita. Dimanapun kita ditempatkan, dengar baik, asalkan kita hidup benar, saya bisa pastikan berkat Tuhan tidak akan lari kemana-mana. Amin. Saudara, mungkin saat ini engkau sedang berada dalam tekanan, atau engkau sedang mengalami kesesakan yang hebat, penderitaan yang bisa diibaratkan seperti musuh yang berusaha untuk menjatuhkan dan menghancurkan hidupmu. Tapi saya mau katakan begini, tetaplah maju dan jangan pernah goyah. Lakukan saja apa yang menjadi bagianmu, yaitu hidup seturut dengan firman Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang akan membereskan. Seperti ada tertulis di dalam Keluaran 15 ayat 6. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Jadi dikatakan tangan kanan Tuhan itu mulia karena kekuasaannya. Dan tangan kananmu Tuhan juga menghancurkan musuh. Jadi Tuhan punya tangan kanan itu mulia, ya, berkuasa dan dapat menghancurkan musuh. Artinya bahwa menghancurkan musuh bukanlah tugas kita, tapi bagian Tuhan yang akan berperkara dengan mereka. Amin. Jadi kalau ada seseorang menaruh Alkitab di pantat lalu dikentutin, biarlah tangan kanan Tuhan yang mulia dan penuh kuasa itu yang akan menghancurkannya. Itu bukan doa saya loh, tapi ini firman Tuhan. Karena kalau dia taruh Alkitab di pantat, artinya Alkitab dia baca dengan pantatnya, ya kan? Dikentutin sama dia, berarti dia merupakan musuhnya Allah. Wow. Kalau sudah begitu ya, kita tidak perlu melaporkan ke polisi, kita tidak perlu gusar, ya. Bagi saya melihat videonya itu saya hanya ketawa, lucu-lucuan saja. Tetapi ya di mata Tuhan itu nggak lucu, ya kan? Itu sebuah tindakan yang serius. 2 kali dia taruh di pantat, lalu dikentukin sama dia. Haleluya. Nah, biarlah firman Tuhan ini yang akan tergenapi dalam hidupnya. Ya kan? Jadi itu bagiannya Tuhan untuk menghancurkan musuh. Bukan bagian kita, tidak perlu lapor. Walaupun saya dulu pernah dilaporkan dan dijerat dengan pasal 156A KUHP
yang berakhir dengan 4 tahun 6 bulan di penjara karena kesaksian saya, ini jelas-jelas sebuah tindakan pelecehan yang dipublikasikan, dipertontonkan di media sosial. Dan ini merupakan sejarah baru dalam hubungan keberagamaan. Ya kan? Seharusnya polisi harus bertindak, dilapor atau tidak dilapor, tetapi ya karena pasal 156A itu adalah delik aduan, maka polisi tidak akan bertindak kalau tidak ada laporan. Kita tidak usah lapor polisi deh. Kalau kita lapor polisi, pasti hukumannya ringan. Ya, ringan pasti. Atau mungkin akan berakhir dengan minta maaf ya di atas materai 10.000. Ya kan? Tetapi biarlah ini kita serahkan sama Tuhan. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Jadi sekali lagi artinya bahwa menghancurkan musuh bukanlah tugas kita, tapi bagian Tuhan yang akan berperkara dengan mereka. Kalau orang membaca Alkitab dengan pantat, lalu mengeluarkan gas dari situ, itu sudah berarti dia memposisikan diri sebagai musuhnya Tuhan. Karena Alkitab adalah firman Tuhan. Ya kan? Maka dia akan berurusan. Dia tidak sadar kalau nafasnya itu adalah dari Tuhan. Dan ya berapa lama sih dia hidup? 70 atau 80 tahun? Ya kan? Kalaupun dia 80 tahun lebih ya penderitaan. Iya kan? Dan sesudah itu apa? MATI. Mati. Dan itu dia akan berurusan dengan kehidupan yang baru. Di dalam kubur dia akan ditanyakan oleh malaikat. Ya, makanya saya katakan mending dia sibuk dengan menghafal pertanyaan dan jawaban daripada malaikat mungkar nakir, daripada dia urus iman orang lain, kitab suci orang lain, ya kan, dakwah orang lain, ya. Mending dia urus aja dia punya kehidupan. Karena Alkitab juga katakan perhatikan dengan saksama bagaimana engkau hidup. Karena itu Bapak Ibu, sahabat Galilea, jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita tidak perlu merancang niat untuk membalas. Hidup dalam kebenaran adalah kunci untuk mengalami pembalasan dari Tuhan. Jadi saudara, setiap kali menghadapi masalah seberat apapun dalam hidup ini, ingatlah bahwa tugas saudara dan saya hanyalah hidup dalam kebenaran, dan Tuhan yang akan menyertai kita. Amin. Di Keluaran 14 ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kita tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan, karena itu bukan ajaran kita. Ya kan? Apalagi sampai kita mengutuki atau menyumpahi lawan, karena mereka sendirilah yang akan tergelincir dan jatuh.
Yesus mengajarkan kita kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Sebab kalau saudara hanya berbuat baik kepada orang yang baik, nggak ada nilainya itu, nggak ada nilai plus. Sebab itu juga dilakukan oleh orang lain yang tidak beragama sekalipun, yang tidak punya Tuhan sekalipun, yang tidak membaca kitab-kitab suci sekalipun. Dia tahu melakukan yang baik kepada orang yang baik. Tetapi kita diajarkan untuk apa? Untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, melakukan kebaikan bagi orang yang jahat kepada kita. Kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka, untuk dia, untuk musuhmu. Doa sekali lagi harus dilandasi dengan kasih, karena pokok kalimat itu adalah kasih. Kasihilah sesamamu manusia. Bukan hanya sesamamu manusia, karena kalau hanya kasih sesama manusia ya sesama kelas, sesama iman, ya kan? Sesama apalagi suku, sesama gereja, sesama denominasi, sesama agama. Tidak berhenti sampai di situ saja. Ajaran Yesus Kristus bukan hanya kasihilah sesamamu manusia, tapi juga kasihilah musuhmu. Sebab mungkin musuh tidak dianggap sebagai sesama manusia. Kasihilah musuhmu dan berdoalah baginya. Ingat, doa yang dilandasi oleh kasih adalah doa berkat, bukan doa kutuk. Saudara, Bapak Ibu, jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Saul sangat menginginkan kematian Daud, iya kan? Padahal Daud tidak melakukan kesalahan. Daud telah melakukan hal yang baik karena Daud berhasil mengalahkan Goliat. Harusnya Saul memberikan bintang jasa kepada Daud. Tetapi karena apresiasi masyarakat, publik begitu tinggi kepada Daud, mereka menyanjung Daud dengan menyanyikan syair lagu atau lirik lagu. Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Kalimat ini, saudara, kemudian sampai ke pendengaran Saul. Hati Saul panas, gusar. Dan karena itu dia hendak menyingkirkan Daud. Saul sangat menginginkan kematian Daud. Karena itu segala cara ditempuh Saul dengan tangannya sendiri, ataupun dengan menempatkan Daud di barisan depan tentaranya agar tewas di tangan musuh. Tetapi saudara, usaha Saul tidak pernah berhasil. Sebaliknya, lebih dari satu kali Daud berkesempatan untuk membunuh Saul. Tetapi hal itu tidak dilakukannya. Bahkan Daud mampu berkata seperti di 1 Samuel pasalnya yang ke-24 ayat 7, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Saudara, ujung-ujungnya Saul sendirilah yang tergelincir dan jatuh.
pada akhirnya Tuhan mengangkat Daud menjadi raja, menggantikan Saul. Apa kata Daud? Daud pun berkata begini di Mazmur 27 pada ayat 1 dan ayat yang kedua. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Bapak Ibu jemaat GCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus sudah memperingatkan kita semua di Yohanes pasal 15 ayat 18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Saudara mungkin belum lihat video seorang mu'alaf namanya Augustan yang menaruh Alkitab di pantat dan dia kentutin. Itu di YouTube banyak, saudara ya. Saudara bisa lihat juga video saya beberapa waktu yang lalu live ya, membahas hal itu. Nah, saudara, kita bisa melihat hal yang hal yang sesungguhnya lucu menurut saya ya. Lucunya apa, saudara? Ya, dia itu kalau saya perhatikan konten-kontennya di YouTube itu semua penuh dengan kebencian. Jadi ternyata dia memiliki akar pahit. Iya, seperti itu kesan saya. Rupanya dia jadi Kristen itu dia itu keluar dari Kristen itu karena mungkin dikecewakan. Entah oleh anak, oleh gembala, oleh istri, ya, oleh siapa mungkin ya. Lalu kemudian dia jadi mu'alaf dan menikah kembali ya. Dan kita lihat anaknya masih tetap tegar dalam imannya. Dan dia selalu bilang anaknya belum dapat hidayah. Lah, bagaimana dia sudah dapat hidayah? Ya, dia sudah ada petunjuk jalan yang lurus itu di Yohanes 14 ayat 6. Nah, ini si Augustan ini yang sudah ada petunjuk tadinya, tapi dia tinggalkan petunjuk itu. Saudara bisa lihat ya di video live itu ya. Nah, kita lihat bahwa seorang yang memiliki kepahitan ya, dan kemudian dia meninggalkan iman Kristennya dan dia menempatkan Alkitab itu ya ditempelkan ke pantatnya lalu dikentutin sama dia. Ini adalah sebuah tindakan yang tidak berakhlak. Sehingga saya katakan ini orang bukan saja tidak beriman, bukan saja tidak punya iman, tapi tidak punya akhlak. Tetapi biarlah Tuhan yang akan berperkara dengan dia. Ya kan? Kita hanya bisa mendoakan. Ya kan? Nah, kita belajar dari seorang Saul. Dia benci kepada Daud. Daud itu diurapi.
Nah, si Agustan ini juga benci kepada penginjil-penginjil, hamba-hamba Tuhan. Ya. Hamba-hamba Tuhan itu diurapi. Ya. Dan kita lihat, kita belajar dari Saul yang sangat membenci Daud dan hendak menghabisi Daud. Ujung-ujungnya Saul sendiri yang tergelincir dan jatuh. Ya, saya tidak menubuatkan si mu'alaf Agustan itu tergelincir dan jatuh. Ya, semoga hal itu dijauhkan daripadanya. Ya kan? Karena itu bukan bagian kita. Kita hanya berdoa dengan doa berkat ya, bukan doa kutuk ya. Dan kalau kita lihat Saul yang begitu benci kepada Daud, akhirnya dia sendiri yang tergelincir dan jatuh. Dan pada akhirnya Tuhan mengangkat Daud menjadi raja. Iya kan? Dan ucapannya di sini tadi di Mazmur 27. Ya. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Dan ingat, Tuhan Yesus telah mengingatkan kita, kalau kamu dibenci oleh dunia, ingatlah bahwa dunia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Nah, jadi si mu'alaf Agustan ini dia memposisikan diri memusuhi orang Kristen, memusuhi Tuhannya orang Kristen, memusuhi firman-Nya, ya, firman Tuhannya orang Kristen. Alkitab sampai ditaruh di pantat 2 kali dan dikentutin. Mari kita semua sadar bahwa selama kaki kita ini masih menginjak bumi, kita tidak akan bisa lari dari masalah. Kesukaran atau penderitaan. Karena saya katakan bahwa selama kita ada di planet yang bernama bumi, ya kan? Selama kita masih menginjakan kaki di planet yang bernama bumi, pasti ada kesukaran, pasti ada tantangan, pasti ada masalah, pasti ada orang yang suka membenci kita. Ya kan? Tetapi saudaraku yang kekasih, kalau kita kembali lagi kepada Alkitab, jangan kita lari dari masalah. Jangan kita lari dari kesukaran atau penderitaan. Karena Alkitab menulis di Mazmur 90 ayat yang ke-10, ya kan? 90 ayat yang ke-10, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlangsungnya buru-buru, dan kami lenyap, melayang lenyap. Jadi masa hidup kita ini 70 tahun, dan jika kita kuat 80 tahun. Ingat ya, Agustan, ya, umurmu berapa sekarang? Ya, mending berdamai dengan hatimu, berdamai dengan orang-orang di sekitarmu, apapun agamanya, ya kan? Berdamai dengan Tuhannya orang Kristen. Berdamai dengan Yesus deh, supaya hidupmu penuh damai, supaya mujizat terjadi dalam hidupmu, ya kan?
Berapa lama kita hidup? 70? Kalau kita kuat 80? Dan Alkitab katakan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Buru-buru, melayang lenyap. Nah, sekarang kalau engkau dijemput oleh malaikat sakratul maut, nah kalau kita orang Kristen tidak berhadapan dengan sakratul maut, ya. Kita tidak akan melewati yang namanya siksa kubur dan masuk surga harus melewati jembatan neraka itu, ya. Jembatan Siratal Mustaqim kita tidak akan melewati itu, yang diumpamakan seperti sehelai rambut dibelah 7. Kita tidak akan melewati itu karena zona kita udah berbeda, iya kan? Hukum-hukum kita udah berbeda, iya kan? Dan mungkin juga Allah kita pun berbeda, sebab kami menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel. Dan Alkitab katakan Allah bangsa-bangsa itu berhala. Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Jadi yang bukan berhala dan bukan hampa itu Allah Israel. Apakah engkau menyembah Allah Israel? Nah, itu dia. Jadi lebih baik harapan kami si Agustan ini tobatlah, bertobatlah sebelum penghukuman itu datang. Nah, sebagai warga jemaat yang ada di Indonesia ini, ya, kadang-kadang kita dipersulit untuk beribadah. Beberapa tempat ibadah Natal dilarang, bukan main ya. Orang mau beribadah kepada Tuhan kok dilarang. Iya kan? Bayangkan loh. Malaikat tidak pernah bisa melarang orang menyembah, beribadah kepada Tuhannya. Bahkan Tuhan juga berdiam diri ketika orang menyembah Tuhan yang lain gitu kan. Aduh. Tetapi kok di Indonesia yang negara Pancasila loh, bukan negara agama, ada orang-orang yang oknum-oknum yang intoleran, tidak boleh beribadah di rumahnya. Kenapa mereka terganggu ya? Apakah mereka tidak bisa mendengarkan lagu pujian dan penyembahan? Ya, mungkin mereka tidak kuat mendengarkan firman Tuhan. Berarti iman dia itu tidak kuat loh. Lah kita ini ya, tiap hari kita mendengar kegiatan ritual agama mereka di televisi, ya, di mana di tempat-tempat umum kita mendengar. Tapi kita nggak ada masalah, kita tetap penuh damai, kita tetap kuat pada iman kita. Tapi saya heran ya, saudara-saudara kita itu ya, si Agustan punya kelompok itu ya. Saya heran juga tuh, ya. Ya kita hanya kembali lagi berdoa. Karena dimusuhi, dijahati, dicurangin, diperlakukan tidak adil dan sebagainya, itu adalah hal yang wajar selama kita ada di bumi. Karena Yesus sudah ingatkan tadi bahwa jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Jadi dimusuhi, dijahatin, dicurangin, diperlakukan tidak adil. Ya, saya mengalami hal itu ya dengan pasal 156A KUHP. Yang saya katakan itu penerapan hukumnya itu tajam kepada kelompok minoritas tapi tumpul kepada kelompok mayoritas. Ya kita dipersekusi, ya.
Dalam ibadah kita diganggu, dibubarkan, dilarang. Gereja mau dibangun, dilarang. Ya, saudara, kita harus sadar bahwa kita masih ada di bumi. Karena bumi ini bukan milik kita. Bumi ini kita hanya sementara. Karena bumi ini akan binasa, akan dihancurkan bersama orang-orang yang sebagai antikristus. Ya. Jadi kita tidak perlu takut menghadapinya. Karena apa? Tuhan selalu ada buat kita semua. Amin. Dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Percayalah akan hal itu, saudara. Amin. Maka itu saudara, percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita di sepanjang tahun 2023 ini. Tantangan, kesulitan, masalah boleh hadir. Tetapi jangan lupa ada Tuhan yang akan memberikan kita jalan keluar, yang akan memberikan kita solusi, yang akan memberikan kita kekuatan, yang akan memberikan kita kemenangan, yang akan memberkati, yang akan menyembuhkan, yang akan memulihkan, yang akan memberikan mujizatnya kepada kita. Amin. Karena itu, biarlah kita sebagai orang percaya tetap teguh di dalam Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kiranya apa yang kami baca dari firman-Mu, yang kami dengar, ini akan selalu termaterai di dalam hati kami. Dan kami akan selalu bersama dengan Tuhan dalam menjalani kehidupan di 2023 ini. Jika kami diperhadapkan dengan kesulitan, tantangan, masalah, kami tidak takut. Kalaupun kami dimusuhi, dijahati, dicurangi, dipersekusi, diperlakukan secara tidak adil, sampai-sampai Alkitab kami ditaruh di pantat oleh seseorang yang sudah meninggalkan iman Kristen, yang sudah meninggalkan Yesus. Tetapi kami tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan, karena Engkau mengajarkan kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Engkau mengajarkan kasihilah musuhmu dan berdoalah. Maka doa kami kepada seorang mu'alaf yang melecehkan Alkitab dengan menaruh di pantat dan dikentukin, kiranya Tuhan memberkatinya. Tuhan yang berurusan, Tuhan yang berperkara dengan dia. Terima kasih Tuhan. Inilah kami, kiranya kami akan terus hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan kami hanya bergantung sepenuhnya kepadamu saat melewati hari-hari yang sukar di 2023 ini. Sebentar kami akan menyatu dengan tubuh darah-Mu, tapi sebelumnya kami akan memberikan persembahan. Setiap rupiah yang diberikan oleh umat-Mu, Engkau kembalikan 30, 60, 100 kali ganda. Tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang miskin, semuanya hidup berkelimpahan. Pemberian mereka memperbesar keuntungan mereka. Dan Tuhan yang memperhatikan setiap pemberian persembahan yang diberikan. Di dalam nama Tuhan Yesus sambil memberi, kami siapkan diri untuk masuk dalam perjamuan tubuh darah Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita semua telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam bagian yang terbaik perjamuan kudus, kita akan memberikan persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan
via transfer maupun QR Code yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Mari kita memberi dengan ucapan syukur sebagai orang-orang yang telah diberkati Tuhan. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan hati kita saat ini. Bapak Ibu Saudara bisa menyiapkan hosti dan anggur yang ada di rumah. Kita akan menyatu dalam sakramen perjamuan kudus, memandang kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bapak Ibu, terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu berikan untuk menopang pelayanan kami, Gereja Gesindo, Jemaat GCC, melalui Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Itu adalah rekening gereja kami. Dan seluruh kegiatan yang kami lakukan, baik itu melalui online, juga pelayanan misi ke daerah-daerah, juga untuk operasional dan juga pengadaan peralatan. Bahkan juga kami berkerinduan untuk memiliki 2 ruko, ya, yang tentunya harganya cukup besar ukuran kami, tapi ukuran Tuhan itu kecil. Iya. Kami butuh 2 ruko. Kalau cuma 1 ruko kecil ya. Ya idealnya 2 ruko lah, ya. Dan tidak ada perkara yang mustahil, tidak ada perkara yang sukar. Walaupun tidak ada dasar untuk berharap, ya kan? Artinya ya karena tidak ada dasarnya bukan, kalau dikatakan juga tidak punya dasar, ya dasar kita sebetulnya Alkitab, ya kan? Cuman kalau kita baca Abraham, dikatakan walaupun tidak punya dasar untuk berharap, karena Alkitab belum ada kali ya, ya dia masih mendasarkan pada ya keadaan fisik. Nah itu tidak punya dasar karena udah tua, lalu istrinya juga rahimnya sudah tertutup, tapi dia tetap berharap. Nah kita punya dasar Alkitab. Kita tidak punya dasar deposito gitu ya, tidak punya simpanan. Itu dasar untuk beli ruko itu kan bukan Alkitab ya. Dasarnya itu adalah punya duit gak ya. Jadi walaupun kita tidak punya duit gitu ya, bahasa kasarnya, tapi kita tetap berharap. Sebab kami boleh tidak mampu, tapi Tuhan kami pasti mampu jika Tuhan berkehendak. Nah, mari kita siapkan diri, saudara, siapkan
elemen perjamuan kudus, hosti dan anggur. Sekali lagi sambil saudara mungkin mempersiapkan, sekali lagi saya mau berterima kasih kepada Bapak Ibu yang setia memberikan persembahan kepada Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Saudara, setiap benih yang saudara tabur, setiap rupiah yang saudara salurkan, Tuhan akan kembalikan 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Itu doa kami. Baik Bapak Ibu, sudah ada di tanganmu hosti dan anggurkah? Saya bacakan dulu 1 Korintus pasal 11 menjadi dasar perjamuan kudus kita. Ayat 23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Ayat 24, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, mari kita siapkan, kita ambil hosti, ya. Kita angkat, ya, katakan apa yang saya katakan, mari kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang ditikam, yang ditombak di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga hidup kekal di dalam kerajaan surga. Yang kedua, yang menyempurnakan tubuh kami sehat sempurna, yang menyempurnakan jiwa dan roh kami, agar kami bersama keluarga dibangkitkan pada akhir zaman. Di atas kayu salib, tubuh Yesus ditikam, ditombak, dihancurkan. Sesungguhnya Engkau sedang menanggung semua penyakit kami. Kalau Engkau sudah menanggung semua penyakit kami, artinya tidak boleh ada satupun penyakit di dalam tubuh kami. Sebab oleh bilur-bilur-Mu semua penyakit kami sudah disembuhkan. Dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. Satu Korintus pasal 11, 25. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari saudara, kita ambil anggur, kita angkat. Kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan pengampunan atas semua dosa-dosa kami, yang memberikan pengampunan atas semua kesalahan dan pelanggaran kami. Darah Yesus Kristus tercurah di atas kayu salib untuk menguduskan dan membenarkan kami di hadapan-Mu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan dan dibenarkan oleh darah-Mu, artinya kami ditetapkan untuk menerima semua berkat yang menjadi haknya orang benar dan orang-orang kudus. Dalam nama Yesus Kristus,
Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum. Saudara, mari kita bersyukur untuk tubuh darah Kristus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Dan firman-Nya berkata, barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Saudara, mari kita mengucap syukur untuk tubuh darah Kristus. Terima kasih untuk tubuh darah-Mu yang sudah menyatu dengan tubuh darah kami. Kami di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kami. Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kami di sepanjang 2023 ini. Ada masalah, ada tantangan, ada kesulitan, ada lembah kekelaman. Tapi kami percaya ada Tuhan yang beserta gada dan tongkat-Mu yang menghibur kami. Kami tahu saat kami harus melewati lembah kekelaman, itu tidak akan selamanya. Dan kami tahu kami akan tiba di padang yang berumput hijau dan di air yang tenang. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami baca, kami dengar. Tuhan, Engkau adalah gembala kami yang baik, yang tidak pernah membiarkan meninggalkan kami, dan Engkau yang menyediakan segala yang kami butuhkan di 2023 ini. Yang membutuhkan kesembuhan, Tuhan nyatakan kesembuhan atas mereka yang sakit. Ada mujizat mereka alami di dalam nama Yesus. Yang membutuhkan jalan keluar dari setiap persoalan, apakah itu ekonomi, apakah itu masalah rumah tangga, masalah yang berhubungan dengan rumah tangga, Tuhan yang selalu memberikan jalan keluar. Tentu jalan keluar yang penuh dengan damai dan sukacita. Terima kasih Tuhan, Engkau menyediakan juga apa yang kami butuhkan berhubungan dengan makanan, minuman, juga pakaian, dan juga tempat tinggal. Engkau Maha Kuasa dan Engkau berkuasa di surga dan di bumi, dan Engkau yang berkuasa untuk membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga secara khusus bagi Mu'alaf Agustan yang melakukan hal yang tidak baik, yang menggambarkan orang tidak beriman dan tidak berakhlak dengan menaruh firman-Mu yang tertulis di Alkitab di pantatnya dan dikentukin. Tuhan, Engkau berkemurahan atasnya, Tuhan berbelas kasihan kepadanya, Tuhan jamah hatinya, dan Tuhan yang memanggil kembali dia untuk datang kepadamu. Ulurkan tangan-Mu kepadanya. Kalau dia sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau dia kekurangan, Tuhan cukupkan. Dan berkati rumah tangganya. Anaknya yang masih bertahan dengan iman kepadamu, terus Tuhan pelihara. Tuhan beri masa depan yang baik. Tuhan berkati anaknya, generasi yang unggul, generasi yang cerdas pintar di dalam nama Yesus. Punya masa depan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk setiap mereka yang beribadah secara online bersama kami. Tuhan berkati mereka, Tuhan mengenal setiap mereka. Dan kembali lagi hamba doa untuk setiap persembahan yang mereka berikan ke Gesindo Jemaat GCC melalui transfer ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Tuhan, Engkau berkati. Kembalikan 30, 60, 100 kali ganda. Di dalam nama Yesus tidak ada yang miskin, tidak ada yang kekurangan. Mereka semua hidup berkelimpahan. Dan Tuhan seperti Ishak yang hidup berkelimpahan di tengah kelaparan. Di masa-masa yang sukar ini mereka yang menabur benih,
mereka yang menyalurkan berkat yang daripadamu, mereka akan hidup berkelimpahan di tengah masa yang sukar. Berkati suami istri, berkati anak-anak, menantu, orang tua, cucu mereka semua. Diberkati usaha pekerjaan mereka. Diberkati apa yang mereka kerjakan. Tuhan buat berhasil. Dan Tuhan buat terobosan dalam hidup mereka di 2023 ini. Dan Tuhan yang membawa kami kepada kehidupan yang berkemenangan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami doa untuk bangsa dan negara kami di mana kami berada. Tuhan berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah. Untuk bangsa Indonesia kiranya ada dalam rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampuni akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tangan yang terangkat kami serahkan seluruh hidup kami. Tapi juga tangan yang terangkat artinya kami percaya Engkau sanggup menolong kami. Dan karena itu hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Hanya kepadamu kami menyembah. Dan kami tidak akan menanti pertolongan dari yang lain selain daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, tangan yang terangkat, kami siap terima berkat yang daripadamu. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis toko daganganmu, studi dan pelayananmu. Lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berseru, turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata, amin. Terima kasih atas kebersamaan dalam ibadah pada hari Minggu ini. Dan terus ikuti program kami. Dan kiranya apa yang kami tayangkan melalui channel ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share kepada yang lain. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Ibadah kita telah selesai, sampai berjumpa kembali bersama dengan Galilea
Community of Christ. Tuhan Yesus memberkati setiap kita dan shalom.